Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Waners, kita ada di program barunya IB Kesatuan, yaitu podcast Bangku Kuliah, di mana pada hari ini akan berbincang-bincang dengan pelaku di dunia pendidikan, terutama kita sudah kedatangan tamu nih dari salah satu sekolah mitra kita, yaitu SMA Negeri 4 Bogor, dan satu orang kaprodi S1 akuntansi. Di sini di sebelah kanan saya sudah ada Bapak Sudrajat nih. Bapak boleh say hi dulu ke kamera, Pak? Halo. Sudrajat. Siap. Nih di sebelah kiri saya mungkin atau di seberang saya ada dua orang bapak-bapak yang ganteng. Saya yakin bapak-bapak ini idola-idola dari siswa-siswi di sekolahnya ya. Ada Bapak Mamat dan Bapak Miftah ya. Ada Bapak Mamat dan Bapak Miftah. Boleh dadah-dadah juga ke kamera ya. Pada hari ini di episode 1 ini nih kita bakal ngobrolin tentang judul yang memang sedang hangat nih diperbincangkan di kalangan teman-teman SMA, SMK, yaitu siap studi lanjutan SNBT, SNBP, mandiri atau swasta, mau pilih yang mana nih teman-teman? Itu adalah judulnya. Bersama saya Musli sebagai host, nanti akan dimoderatori oleh Bapak Sudrajat sendiri nih. Baik, teman-teman, sudah sangat luar biasa sekali suasana pada hari ini. Suasananya cerah dan kita juga memulai podcast kita tanpa berlama-lama nih. Kita mau perkenalan lebih jauh lagi nih dengan Bapak Sudrajat sebagai kaprodi akuntansi ini. Bapak, gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. S1 akuntansi nih lagi persiapan apa kalau di IB Kesatuan saat ini, Pak? Saat ini kalau S1 akuntansi sedang persiapan akreditasi. Wah. Pasti saya yakin sih masih A sih nanti ya. Amin ya. Ini salah satu program studi yang akreditasinya A nih, luar biasa banget. Kegiatannya, kualitas pembelajarannya, dosen-dosennya luar biasa Pak. Jadi lagi persiapan akreditasi. Kira-kira bulan apa, Pak? Kami submit pengajuan akreditasi itu di tahun depan bulan Oktober awal. Jadi kami sudah jauh-jauh hari mempersiapkan itu. Wes, mantap. Betul, Pak. Biasanya memang jauh bapak-bapak nih. Saya juga pernah ngajar juga, dan kalau akreditasi memang bikin repot ya, Pak ya. Memang bikin repot banget nih. Tapi nggak apa-apa. Saya yakin lancar ya, Pak ya. Lancar selalu ya. Nah, betul, siap. Kita doakan yang terbaik nih teman-teman untuk S1 akuntansi IB Kesatuan nih. Semoga tetap A. Tapi nanti unggul ya, Pak ya, berarti ya. Unggul, ya. Kalau insya Allah unggul. Dari Lamemba, unggul, baik sekali, baik. Unggul, baik sekali, dan baik. Itu ada standar barunya gitu. Nah, sekarang kita gantian nih tanya ke Pak Mamat dan Pak Miftah. Pak Mamat sendiri dan Pak Miftah kira-kira lagi sibuk apa sih di SMA Negeri 4 Bogor nih? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, saya Muhammad Rahmat dari SMA Negeri 4 Bogor. Saya menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat. Selama ini kami terus bekerja sama bagaimana meningkatkan kompetensi siswa, meningkatkan hubungan, karena itu tugas saya menghubungkan ke perguruan tinggi negeri swasta yang berkualitas sehingga nanti lulusan SMA 4, karena SMA ini harus melanjutkan, ya, tidak dicetak untuk siap bekerja. Nah, oleh karena itu kami terus bekerja sama, dan sekarang kegiatan kami sedang mempersiapkan pembagian rapor semester ganjil. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mamat. Pak Miftah nih, gimana nih? Oke, baik, terima kasih. Langsung saja, nama saya Miftahuddin. Kebetulan tahun ini dipercaya jadi koordinator BK. Oh, alhamdulillah. Koordinator BK. Dan kegiatan sekarang yang sibuk itu sekarang sedang mendata siswa-siswi yang mau melanjutkan. Oh, siap. Yang mau masuk nanti nilai eligible. Ya. Oh, iya.
di pergantian tahun ini nih teman-teman, di persiapan ke semester genap sendiri memang lagi sibuk-sibuknya nih, baik yang di kampus, di Big Satuan kita lagi siap-siap UAS nih, dan yang di SMA juga lagi sibuk-sibuk pembagian rapot dan tadi mempersiapkan nilai-nilai untuk eligible atau tidak eligible ya. Nah, kembali lagi nih, kita menegaskan lagi bahwa sesuai dengan tema hari ini, yaitu siap studi lanjutan nih. Nah, ngomong-ngomong soal studi lanjutan, ini nanti akan diajukan beberapa pertanyaan nih soal terutama yang memang terjadi di SMA Negeri 4 Bogor nih, bapak-bapak, bahwa sebesar apa sih minat studi lanjutan di SMA 4 dan pilihan yang memang mendominasi itu apa aja sih, masuk mana. Nah, nanti kita akan serahkan langsung ke Pak Sudrajat sebagai moderator. Bapak, mangga. Baik, terima kasih. Selamat datang Pak Mamas, selamat datang Pak Miftahudin. Ya, kita diskusi. Mungkin ini juga bisa memberikan sharing khususnya bagi anak-anak kita, adik-adik kita, siswa dan siswi di SMA, khususnya SMA 4 Negeri 4 Kota Bogor dan umumnya seluruh SMA di Indonesia. Jadi kan memang pada tahun ketiga siswa melanjutkan studi ini, dia kan sudah harus persiapan untuk menyelesaikan. Ya. Tadi seperti yang Bapak sampaikan, saat ini mungkin sedang persiapan untuk pembagian rapot di semester ganjil. Ya. Dan kemudian Pak Miftah juga tadi menyampaikan bahwa selain persiapan untuk membagikan rapot khusus untuk siswa yang tahun ketiga juga sedang dipersiapkan. Mana siswa yang eligible, mana siswa yang tidak eligible dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya Pak, mungkin ke Pak Rahmat saya mau bertanya. Kira-kira tahapan siswa dari mulai di tahun ketiga ini sampai dengan selesai itu apa saja yang harus dilalui, Pak? Ya, baik, terima kasih. Ya. Kebetulan saya mengajar di kelas 12 juga. Pas nih Pak, berarti ya. Gitu kan. Jadi kami mempersiapkan sesuai dengan program sekolah. Tadi disampaikan bahwa SMA ini dicetak untuk melanjutkan. Jadi mereka belum siap untuk masuk dunia kerja. Oleh karena itu bagaimana caranya sekolah berusaha untuk meningkatkan kompetensi, meningkatkan kemampuan mereka di jurusan masing-masing, karena perlu diketahui bahwa kelas 12 ini kurikulum terakhir, kurikulum 2013 dan terakhir ini. Karena kelas 10, 11 itu sudah kurikulum merdeka. Sudah kurikulum merdeka. Oleh karena itu bagaimana caranya angkatan terakhir ini, angkatan 43 ini kami siapkan untuk mencetak siswa yang bisa melanjutkan terutama ke perguruan tinggi yang diminati, apakah itu ke negeri, yang penting mereka siap melanjutkan. Usaha-usaha yang kami lakukan ketika proses pembelajaran, kami terus motivasi ketika pembelajaran dilaksanakan. Kita motivasi, kita berikan strategi, diantaranya dalam mencari soal-soal yang bisa mereka buat referensi untuk nanti apakah itu masuk SNBT ya. Kemudian mempersiapkan seperti tadi yang disampaikan Pak Miftah untuk 40%. Ya, mengapa 40%? Karena ada yang 30%. 40% itu karena alhamdulillah akreditasi SMA 4 itu 90, terakhir itu 98. Nah, sehingga 40%. Jadi ada penghargaan dari pemerintah yang akreditasinya A+. Itu 40%. Artinya Pak, akreditasi itu berkorelasi dengan kuota jumlah mahasiswa. Nah, betul. Itu yang diharapkan, dan itu keuntungan kami dari 319 siswa, ya kurang lebih kalau 40% itu 128, 130 yang siap bersaing.
Siap di bersaing. prestasi gitu kan. Artinya banyak resource yang Bapak bisa bisa share ke perguruan tinggi negeri Betul. untuk bersaing untuk meraih bangku di perguruan tinggi negeri ya Pak. Betul. Nah, yang kedua kami coba bekerja sama juga dengan beberapa perguruan tinggi, diantaranya adalah Kesatuan juga. Oh ya. Ya, Kesatuan untuk apa? Ya untuk memotivasi mereka melanjutkan. Jadi orientasi SMA itu bagaimana caranya siswa itu melanjutkan. Ya. Jadi itu yang kami usahakan. Kemudian kami kerjasama juga dengan beberapa bimbingan belajar. Ya. Kemudian siswa juga kami motivasi untuk mencari bimbingan yang dalam tanda kutip orang tua yang mampu untuk bisa bersaing atau mencari bimbingan belajar di luar. Tapi kami berusaha di sekolah sampai pukul 15.30, dari mulai pukul 7 pagi sampai 15.30, kurang lebih 10 jam. 10 jam cukup melelahkan, tapi kami berusaha bagaimana caranya siswa itu tetap happy di sekolah. Betul. Itu usaha Luar kami. biasa Pak, itu pengorbanan yang luar biasa Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Mamat. Selanjutnya mungkin tadi juga kan Pak Miftah sudah menyampaikan bahwa aktivitas yang sedang dilaksanakan adalah dalam rangka untuk mempersiapkan siswa-siswa yang eligible, di mana kuota jumlah itu kurang lebih sekitar 40% dari jumlah satu angkatan ya Pak. Betul. Ya, satu angkatan. Nah, kira-kira Pak, dalam proses melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi ini kan mungkin diawali dengan Bapak menyeleksi 40% siswa terbaik yang eligible ya. Nah, kemudian sebetulnya apalagi Pak tahapan-tahapan yang dipersiapkan oleh sekolah dalam rangka mensupport siswa untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Baik. Terima kasih Pak ya. Jadi ada beberapa tahapan setelah kita memang mengolah data Ya. nilai anak dari semester 1 sampai 5. Ya. Jadi tahapannya mengolah data dulu, nilai anak dari 1 sampai 5. Setelah itu diolah, maka di ranking. Oh iya. Ranking karena kita ada kelas 2 kelas jurusan. Ada MIPA, ada IPS. IPS. Jadi MIPA 40%, IPS 40%. Jadi sekitar 86 42. Digabung lah ya. Modelnya per kelas atau memang per jurusan. Per jurusan ya. Jurusan. Oke. Nanti jurusan MIPA itu 86 orang. Ya. IPS kurang lebih 42 orang. 86 terbaik diambil. Iya, 42 orang terbaik diambil dari 106. Ini dari 200 sekian. Ya. 200 sekian ini dari 106. Ya. 40%. 40%. Muncullah angka kurang lebih 42 86. Ah, oke. Setelah terbentuk, maka kita BK biasanya memanggil mereka Ya. satu persatu, kadang-kadang ya satu persatu kita panggil, mau jurusan apa, Ya. perguruan tinggi mana, Betul. cocok gak dengan nilainya, Betul. terutama 2 mapel pendukung. Oh. Kan misal anak itu mau masuk biokimia IPB, Ya. berarti nilai tertinggi rapot semester 1 itu sampai 5 itu mapel tertingginya harus biologi kimia. Oh. Mata pelajaran yang Pendukung. terkait Ya, pendukung. Ketika dia mau masuk ke Perguruan perguruan tinggi tinggi. jurusan Oke. tertentu, atau misal UPI Ya. jurusan konseling atau psikologi, Ya. maka mapel pendukungnya adalah matematik, sosiologi. Oh. Nah, gitu. Jadi iya, iya. ada mapel-mapel pendukung yang harus kuat di semester Betul. 5 itu paling tinggi nilainya. Jadi ada kriteria tambahan ya Pak ya? Ya. Artinya Jadi- ada titik-titik tertentu yang harus disampaikan. Iya. Kalau mau memilih ini, syaratnya ini dan ini harus bagus, Iya. gitu kan? Iya, iya. Karena memang tugas sekolah adalah memetakan itu sehingga peluang siswa untuk diterima besar, gitu Iya, kan, Pak? betul. Itu tahapannya kita panggil satu-satu, orang tuanya juga kita panggil, karena kan Oh, bagaimanapun orang tua ini Dukungan berperan harus penting, betul. pendukung ya. Nah, tahapan selanjutnya itu kita kerjasama dengan lembaga les Primagama Ya. untuk memprediksi Ya. anak ini ketika jurusan ini Oh, iya. cocok nggak? Semua anak diprediksi. Ada sampai tahun kemarin
SNBT. Kalau tidak lolos. Kalau tidak lolos. Ya, karena SNBT kan semua bebas. Betul. Semua. Jadi tidak ada eligible dan tidak eligible ya. Jadi tidak terikat nilai ya Pak ya. Jadi karena itu sisinya tes, jadi semua orang boleh. Iya. Mau yang sekarang, mau yang angkatan kemarin, yang GPN itu, Oh. lulus tahun bisa. Ikut. Berapa tahun batasnya Pak? 2 tahun. 2 tahun ya. Oh, 2 tahun. Jadi ikut tes. Nah sekarang SMA 4 tuh sudah melaksanakan les bimbingan untuk khusus UTBK. Berarti itu yang penyelenggaranya tetap pihak sekolah gitu Pihak Pak? sekolah dikoordinasikan oleh sekolah. Ya dalam arti walaupun belum ada pengumuman SNBT, mereka sudah mempersiapkan diri. Ah, itu Nah, dia. itu yang Persiapan dari awal. sudah mempersiapkan. Artinya siswa- ada kekhawatiran, gitu kan? Siswa memiliki prediksi saya akan saya berusaha untuk eligible dulu. Betul. Setelah eligible, next step kalau memang ini belum memungkinkan saya akan mempersiapkan Iya, betul. SNBT gitu ya. Betul, betul. Jadi tahapan kita memang ke anak tuh ngasih taunya 3 tahapan itu kamu lakukan. Ketika SNBP kamu lolos tapi tidak diterima, ikut SNBT. Ya. SNBT tidak diterima, orang tua mampu mandiri. Nah, Ketika udah mandiri ya silahkan. Kamu punya plan A, plan B, plan C, terserah kamu. Nanti swastanya silahkan cari sendiri. Itu di luar kita. Betul. Tapi tetap kita ngasih informasi ya. Betul. iya iya betul. Informasi perguruan tinggi swasta yang Berkualitas. berkualitas ya. Iya. Yang dekat dengan sekolah juga bagaimana secara ekonomi, saya kita jelaskan semua Iya, betul. ketika proses konseling di kelas. Jadi dari awal Berbagai tahun pertimbangan sudah diberikan ya Pak. dari awal tahun. Oke. Baik. Pak Mama, Siap. kira-kira kalau saya lihat di antara jalur-jalur yang disediakan oleh pemerintah untuk memasuki perguruan tinggi negeri, kira-kira jalur mana nih yang banyak peminat gitu Pak? Ya. Terima kasih. Dari pengalaman yang sudah, ketika mereka mulai masuk, sebetulnya bukan mulai masuk ke kelas 12 saja, kita memberikan edukasi kepada mereka Ya. bahwa mulai kelas 10 ini sudah harus mempersiapkan diri, karena di nilai semester pertama ini menentukan. Betul. Kelas 10 semester 1 2, kelas 11 semester 3 4, Ya. dan terakhir itu kelas 12 semester 5. Karena 5 semester ini menjadi penentu. Oleh karena itu kami terus berusaha bagaimana caranya untuk meningkatkan supaya mereka masuk di 40% tadi gitu kan. Nah, yang paling banyak minat di keperguruan tinggi, kita tahu bahwa SMA 4 ini cukup banyak minatnya, cukup banyak ke perguruan tinggi, tapi dari segi kemampuan ini ya ekonomi menengah ke bawah begitu kan. Bukan berarti tidak ada yang orang tua yang Oh iya. mampu, banyak yang mampu juga. Tapi kadang-kadang mereka mampu tetapi masih tanda tanya mau kemana saya kan. Oh. Nah, kalau melihat di kemampuan mereka ketika mau melanjutkan ke perguruan tinggi dari program pemerintah, ini yang paling sedikit itu mandiri. Dalam Oh, mandiri iya. kita tahu bahwa mandiri ini biaya, mereka akan berpikir masalah Betul, biaya. betul, betul. Kemudian ya mereka berusaha bagaimana untuk mencari peluang di prestasi rapor. Nah, Oleh karena itu bersaingnya itu cukup ketat di sana. Kenapa? Dengan bukan tanpa biaya, tanpa tes dan tanpa cukup dengan nilai raport saja mereka bisa lolos, gitu kan? Nah, itu. Kemudian untuk tes, mereka memang cukup banyak yang mengikuti tes. Oleh karena itu kami berusaha sekolah itu untuk
tahun terakhir juga Ikut masih juga bersaing. masih boleh diikut. Nah, itu Iya. sebetulnya persaingannya tambah ketat Iya, juga ya. betul. Baik. Oke, saya kembali ke Pak Miftah, khususnya bagi siswa calon mahasiswa yang ingin memilih program studi. Pak, kadang siswa itu ada yang sudah memiliki cita-cita, saya ingin mengambil bidang ini misalkan, sehingga dia akan belajar sungguh-sungguh dan akan memperjuangkan dan dia akan tetap memilih itu. Tetapi juga yang saya perhatikan, karena memang mereka masa-masa remaja ya Pak, Iya, itu Pak. terkadang dalam proses pemilihan program studi ini kerap kali dilema, kira-kira saya mau pilih ini atau pilih ini. Nah, entah pertimbangan nilai kah, entah pertimbangan tingkat persaingan dan sebagainya. Artinya ketika siswa ingin memilih perguruan tinggi negeri katakan yang bagus gitu, ada kekhawatiran yang besar akan tingkat persaingan. Nah, Iya. kira-kira nih Pak, ini kan memang perannya BK dalam meyakinkan meyakinkan siswa, kamu ini kira-kira cocoknya yang mana atau potensinya apa, kira-kira gimana nih? Ya. Tentu BK juga melihat data. Karena kan di kelas 12 itu kita adakan tes gitu, Ya. terutama kaitan dengan potensi bakat minat. Jadi antara nilai rapot, tes bakat minat kita padukan. Ya, nilai rapotnya padukan dengan tes bakat minatnya. Di situ akan tertera ya keterangan kamu cocoknya ke sini. Ya. Pekerjaanmu nanti adalah ini, bidangmu ini. Nah, ketika nilai kami cocok, nilai dengan tes bakat cocok, misalkan ada Sama anak, selarasan lah. Selarasan. Ya. Kita ngobrol konsultan. Anak itu biasanya kalau anak yang benar-benar itu biasanya datang ke ruang BK. Pak, saya mau konsultasi. Nah, biasanya Iya. gitu. Kita silakan setiap hari kita buka. Kita buka Layanan. terus. Layanan, ya. Jadi anak itu akan terus ngejar kita ketika dia memang mau ke jurusannya yang dia mau. Nah, tentu kita akan memberikan layanannya, ibaratnya apa ya, konselingnya Ya. santai. Pak, ada semacam case nggak seperti ini, misalkan Ya. data yang Bapak miliki, Ya. kira-kira misalkan si calon siswa ini cocoknya mengambil jurusan ini atau program studi, tetapi di sisi lain siswa memiliki pilihan yang berbeda. Itu dia Pak. Ada nggak Pak case seperti Ada, itu? ya. Oh, kira-kira gimana solusinya tuh? Nah, solusinya kita kembalikan lagi ke anaknya. Kamu keinginanmu apa keinginan orang tua? Bener Pak, bener banget. Ketika nilai ini potensi oke, Ya. jurusannya oke, orang tua cocok nggak? Kalau cocok, oke lanjut. Nilai kamu cocok, telah diprediksi, kamu kuat kesini. Temenmu nggak ada yang menyayangi kamu, oke kamu insya Allah selamat. Insya Allah. Kan Iya. ketika prediksi itu ada nggak temenmu yang nilainya di atas kamu Ya. di jurusan yang sama misalnya? Iya. Ada, kamu harus ngalah. Iya. Mau nggak mau kamu harus ngalah. Iya. Kamu jurusan punya plan B nggak? Iya. Oh ada, jurusan ini seneng, suka juga. Ada nggak temenmu yang di atas? Nggak ada. Yaudah kamu pilih itu. Kan ada banyak ini ya, banyak Opsi. opsi. Ketika kamu seneng ini, kamu maunya di mana? Yang dekat rumah. Kenapa orang tua nggak sih kamu di luar? Nah, Iya. sering banget Iya. Pak. Selain jurusan, orang tujuh nggak mau anaknya jauh, Iya. terutama perempuan. Nah, Ada banyak case yang seperti itu ya. Kan tadi saja kita ngobrol dengan komite begitu. Anaknya nanti nggak mau jauh-jauh di sini aja, yang dekat aja. Iya, kalau misalkan sekolah di Bogor, kalau PTS IPB. Identik lah gitu. Nggak ada lagi sih sebenarnya Pak. Pengalaman anak saya. Ah, ini saya juga nih. 4 tahun yang lalu, berarti 2004 ya. Ya, 2018. 2018. Saya kawal dari mulai kelas 10. Nah, anak saya yang kedua ini perempuan. Ya. Saya coba konsultasi terus dengan BK. Ya. Seandainya di jurusan yang diinginkan teteh ini di jurusan A, ternyata di jurusan yang sama ada
beda 0,1 poin. Waduh. Jadi anak saya nomor 2, yang kedua, Ya. peringkat kedua di jurusan yang sama. Untungnya saya terus memantau Ya. apa keinginan anak. Saya berikan pengertian. Nah, ini perlunya kerjasama antara anak dengan orang tua, gitu Betul, kan, betul. supaya keinginan anak juga terkabulkan, orang tua juga tidak melalaikan, gitu kan. Makanya cari jurusan lain yang bisa bersaing. Kalau memaksakan diri, teteh akan kalah Iya. oleh teman teteh yang bahannya 0,1 poin. Makanya menurut ayah, saya cari jurusan lain. Alhamdulillah, yang nomor 1 masuk juga, yang nomor 2, nah anak saya sekarang bukan di fisika tetapi masih sama di eksakta, yaitu di MIPA. Oh, di MIPA ya, masih satu sama. fakultas ya. Kalau satu fakultas, jadi dua-duanya bisa masuk. Iya, iya. Ya, kalau tidak ada pengertian dari BK, juga bekerja sama dengan orang tua, saya yakin bisa hanya satu yang masuk. Artinya Pak, peran BK itu sangat strategis, Iya, betul. terutama dalam meyakinkan siswa ketika memang kondisi data tidak memungkinkan sesuai dengan keinginan. Jadi guru BK ini harus punya pengetahuan yang baik mengenai rumpun keilmuan. Betul. Artinya rumpun keilmuan. Ketika misalkan dalam satu fakultas MIPA gitu, dia ingin di satu bidang tertentu, tetapi di situ mau persaingannya sangat ketat. Nah, mungkin bisa sedikit geser ke prodi yang lainnya, masih dalam satu fakultas Betul, gitu, betul. tetapi Iya. memang tidak terlalu jauh ya. Yang anak-anak itu dia suka. Misalnya, Betul. mapelnya itu suka. Iya. Dan kita juga suka cerita, nanti kamu kuliahnya mapelnya ini loh, mata kuliahnya ini loh. Nah, kamu ya. suka nggak suka? Ya udah, berarti Ya. kalau kamu sekarang hari ini kalah, cari jurusan yang lain yang sama dengan itu dan Ya. kamu suka. Kamu enjoy dengan mata kuliah itu. Artinya bahwa ketika siswa ingin memilih satu bidang, mungkin akan lebih baik Pak siswa itu juga mengetahui Iya. kurikulum Betul. Betul. dari program studi yang Iya. akan dia masuki ya Pak. Iya. Kira-kira misalkan selama dia menjalani proses perkuliahan, dia akan mempelajari mata kuliah ini Betul. sehingga oke lah, saya siap menjalani itu gitu ya. Ya. Kemarin kasusnya ada dosen di PB Ya. datang ke sekolah karena ada praktikum. Oh iya. Jadi ada anak itu pinter banget. Di semester 6 dia keluar. Ada anak itu kumlot nilainya, cerdas. Iya. Tapi dia keluar. Kenapa? Karena itu jurusannya pilihan orang tua. Oh iya. Ah. Iya, iya. Bayangkan semester 6, Ya. semester 6. Satu tahun lagi ya Pak ya? Semester 6, tinggal selangkah lagi katanya. Iya, iya. Saya cari anak itu kemana, nggak tahu dia keluar. Saya cari mahasiswa itu kemana, nggak tahu dia keluar. Kenapa? Saya nggak suka itu pilihan orang tua saya. Oh ya, ini masalah ini kan jadi kita itu akan pembelajaran buat kita ke Betul. siswa kita. Betul. Jadi silakan kamu lakukan plan A, plan B, plan C, bila perlu plan rencana yang lain yang Iya. kamu suka, yang sesuai dengan bakat minatmu. Gitu. Dengan kata lain, siswa harus belajar berdamai dengan pilihannya. Makanya usaha sekolah ini Iya. kami setiap semester sebelum pembagian rapot itu kami undang orang tua. Iya. Jadi tidak orang tua datang langsung dibagikan, Iya. tapi kami bekali orang tua supaya apa? Supaya sejalan dengan anaknya. Nah, iya. Ya, kadang-kadang ada orang tua yang memaksakan diri karena mungkin background orang tua itu di A. Iya. Harus ke A kamu. Iya, Sebagai anak kan iya, begitu. itu dia. Nah itu Itu yang dia. padahal kemampuannya tidak di A kan. Betul. Oleh karena itu kami kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam kegiatan apa itu parenting gitu kan. Parenting. Supaya apa? Supaya wawasan orang tua pun Terbuka. lebih terbuka. Iya. Kita memberikan edukasi, tidak terlalu memaksakan diri untuk apa? Untuk anak, padahal anak tidak mampu di sana. Betul. Jadi kami
kemudian melalui program TBK yang bekerjasama dengan lembaga bimbingan belajar dan sebagainya untuk mempersiapkan siswa. Nah, sebenarnya ini ada jalur yang terakhir nih Pak, jalur mandiri. Kalau jalur mandiri biasanya siswa berkoordinasi dengan sekolah tidak Pak? Ya, terima kasih. Kita hanya memberikan pengetahuan, memberikan edukasi bahwa jalur-jalur perguruan tinggi yang diberikan pemerintah itu ini. Ya, betul. Kami berikan informasi kalau di jalur prestasi itu seperti ini. Ya. Apa persiapan yang harus dilakukan? Ya. Kemudian jalur tes, apa yang harus dilakukan? Karena akan terus bersaing dengan ribuan calon mahasiswa untuk memasuki di prodi yang sama. Betul. Gitu. Nah, untuk mandiri ini kami berikan pengetahuan juga kepada siswa. Ya. Juga kami mengundang orang tua juga yang ingin melalui jalur mandiri, gitu kan. Ya biasanya kalau di SMA 4 ini hanya orang-orang atau orang tua tertentu yang ingin ke sana. Bagaimana caranya? Ya ini BK ini tempat konsultasi. Ya. Kami terbuka untuk orang tua, apakah itu jalur prestasi atau jalur tes atau jalur mandiri, untuk mengetahui lebih jauh, gitu kan. Karena mungkin saja seperti tadi, ketika dia lolos di jalur mandiri, tes dan lain sebagainya sudah lolos, begitu Ya. ditawarkan sekian, ini Kaget ya, jadi Pak? permasalahan, Ya, permasalahan baru ini. makanya kami coba memberikan pengertian, Ya. yaitu jalur terakhir lah. Jalur Itu- terakhir dan sudah di warning ya. Betul. Kalau Itu jalur yang- terakhir harus siap-siap ini konsekuensinya. Nah, bagaimana caranya di 2 jalur sebelumnya ini bisa terlalui? Nah, itu yang Artinya memang kalau saya yakin mungkin tidak hanya SMA Negeri 4 saja, semua sekolah mengupayakan jalur 1 dan 2 ya Pak. Betul, betul. Nah, jalur Ya. 1 dan 2 kalau memang sudah dilaksanakan itu secara maksimal ya pilihan jalur ketiga lah yang bisa ditempuh gitu ya Pak. Betul. Tetapi termasuk di dalamnya pemilihan bidang juga ya Pak. Kalau jalur mandiri itu biasanya kan suka ada selain mandiri ada undangan. Jalur undangan kayak UI, ada undangan tuh dari Itu ada seleksinya Pak. seleksi rapot juga. Oh. Seleksi rapot, ada jalur undangan. Ya. Tahun kemarin UI ada 8 orang yang diterima, 2 orang atau 1 atau 2 orang gitu ya. Kalau itu tetap kita konsultasi ke kami. Ya. Kira-kira apa Bu yang cocok ya ini, yang cocok menurut kamu deh yang cocok, kamu cocoknya kemana, apa jurusan apa? Ya. Oh gini. Oke, coba nilaimu. Oke Bu, nanti silakan kalau kamu teguh di situ lanjut gitu. Tapi kalau jalur mandiri yang lain tetap kita kasih informasi, terutama kaitan dengan biaya. Ya. Bagaimanapun mereka harus siap ketika sudah konsisten jalur ini nggak bisa jalur mandiri dan kekeh, misalkan ini kan jalur apa ya, sayang anak gitu ya. Sayang anak ini, maka orang tua bagaimanapun harus bisa masuk ya. Harus bisa masuk ya Pak. Harus mengusahakan ya Pak. Ya, Betul. masuk jalur Iya. undangan UI itu kan ada biayanya itu kemana tuh ya? Ada di situ ada Range-nya. biayanya sekian. Range-nya gitu ya, Pak, ya. Masuk itu sekian ya. Orang tuanya juga kamu kesini orang tua tahu nggak tahu sanggup ya sudah. Ya. Kalau sanggup orang tua mandiri kesini dia biayanya sekian sanggup Pak sanggup ya udah lanjut. Iya. Tetap kembali lagi ke kesanggupan ya kalau jalur mandiri. Jadi kekuatan orang tua ekonomi secara ekonomi. Ya. Kalau mereka sanggup, anak oke cocok, orang tua sanggup lanjut. Kita hanya lanjut. Iya. Saya merasakan. Tapi Pak Punten, ini pertanyaan di luar konteks sebetulnya karena saya sendiri kan bukan dari SMA ya Pak ya. Kalau jalur mandiri ini, jalur undangannya hanya diundang program studinya bebas atau diundang untuk di program studi tertentu aja sih Pak? Kalau kemarin UI itu khusus MIPA IPS ada. Oh iya Pak. IPS ada, boleh gitu ya. Oh boleh. Boleh MIPA IPS karena jurusannya kan banyak di sana. Betul betul Pak. Ada reguler, non reguler. Iya. Biayanya juga tertera di situ. Jadi semua anak boleh masuk. Buat semua anak yang masuknya eligible, yang eligible aja. Oh, yang eligible Syaratnya aja. harus eligible. Oke. Syaratnya harus eligible. Berarti Yang undangan ya. berarti Yang undangan. katakan kalau yang dalam case yang sekarang yang
kalau dari sisi kualitas, kementerian sebetulnya sudah menyeragamkan Betul. kualitas perguruan tinggi dalam bentuk Akreditasi ya. akreditasi, Pak. Jadi akreditasi itu berlaku bagi perguruan tinggi negeri, Betul, perguruan betul. tinggi swasta, instrumennya sama dan lain sebagainya sama. Betul. Jadi nilai akreditasi itu bagian dari informasi yang menunjukkan kualifikasi perguruan tinggi. Betul, Sebetulnya itu, Pak. Ya. Jadi swasta memang harus dicari itunya. Ya. Jadi kalau lihat akreditasinya, nah itulah gambaran kualitas yang Makanya kami sampaikan ke siswa kami itu cari yang akreditasinya terbaik. minimal B. Minimal B. B. Ya, kalau negeri insya Allah A begitu kan? Iya. Nah, kami juga memberikan edukasi kepada mereka bahwa sekarang itu sama. Seperti SMA kan tidak ada, sekarang sekolah unggulan tidak ada lagi, gitu kan? Sekarang negeri sekolah swasta itu sama. sama, gitu. Hanya dilihat akreditasi. Betul. Akreditasi A disejajarkan dengan negeri. Hanya kadang-kadang pola pikir masyarakat Ya. bahwa negeri ini yang Oh iya. kan begitu. Itu, Yang paling. Padahal swasta itu banyak yang lebih bagus daripada negeri, ada yang seperti itu. Nah, oleh karena itu kami mengedukasi siswa untuk apa? Untuk memilih seandainya di 3 jalur negeri ini tidak bisa. Betul. Silakan mencari perguruan tinggi swasta yang dalam tanda kutip akreditasinya baik itu minimal. Ada juga mungkin yang ambil gap year karena mungkin masih penasaran ya, Pak. Karena masih punya peluang 2 tahun ya. Iya. Pak. Banyak kok yang gitu ada. Masih Banyak ada. ya, artinya biasanya kalau yang mengambil strategi gap year itu adalah yang memang saya betul-betul pengen kesini gitu. Oh, Ya. iya. Akan saya Masih coba- penasaran. masih Penasaran. penasaran dan saya akan coba lagi tahun Betul. depan. Nah, seperti itu. Oke. Baik, Pak Mamat dan Pak Miftas, senang sekali saya bisa diskusi pada kesempatan kali ini. Kiranya kita terbuka, Pak, gambarannya. Ternyata sebegitu intens apa yang dilakukan oleh sekolah agar siswa-siswanya ini, khususnya SMA ya, khususnya SMA, mendorong siswanya untuk melanjutkan lagi pendidikannya di jenjang perguruan tinggi negeri, baik melalui jalur SNBP, SNBT, mandiri dan juga mendorong juga untuk melanjutkan studinya di perguruan tinggi swasta, gitu kan. Walaupun memang ada beberapa siswa yang mungkin karena sudah punya pilihan ke swasta langsung gitu kan. Betul. Ada. Jadi sekarang itu berbagai macam kemungkinan. Betul. Walaupun memang mayoritas yang ada saya lihat masih banyak mendaftar ke perguruan tinggi negeri. Iya. Oke. Baik, saya rasa mungkin diskusi kita sampai di sini, Pak. Terima kasih sekali atas kehadiran Pak Mamat dan Pak Miftah, dan saya yakin bahwa apa yang kita diskusikan pada hari ini bermanfaat untuk siswa. Amin. Siswa paling tidak membuka wawasan mereka bahwa ada berbagai macam alternatif. Ya, alternatif jalur yang dapat ditempuh untuk masuk ke perguruan tinggi. Kalaupun memang masih belum dapat berhasil untuk meraih itu, sebetulnya banyak perguruan tinggi swasta yang dapat memberikan alternatif untuk mencapai cita-citanya. Dan memang banyak peluang yang menuju ke sana. Betul. Nah, terutama ya mungkin di sini juga di kesatuan banyak, jadi bukan hanya di kesatuan, di negeri juga ada jalur KIP. Gitu. Oh iya, Nah, itu kami kan, pun sama. Betul ya. Iya, Pak. Di sini pun demikian. Iya. Nah, kami ya perlu diketahui bahwa SMA 4 ini hampir 300 siswa yang punya KIP. Iya. Hampir 30%. Nah, bagaimana caranya mereka harus melanjutkan? Oleh karena itu, ini KIP ini modal awal Anda. Jadi jangan berpikiran nanti biayanya bagaimana, gitu kan? Betul. Yang penting kamu berprestasi, kamu punya keinginan, itu insya Allah Ada jalannya. Ada jalan. Ada jalan. Kami juga kampus termasuk salah satu kampus penerima mahasiswa Betul. KIP, Pak. Jadi Ya mudah-mudahan lebih banyak lagi yang diterima dari SMA 4. Siap. Mereka satu. Terima kasih. Yang jelas, Pak, IMI Kesatuan ini memiliki komitmen
Iya. Komitmen kami adalah kami berusaha untuk menghantarkan cita-cita siswa untuk meraih cita-cita. Iya. Jadi kami berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan proses pembelajaran, pendidikan dan lain sebagainya sehingga siswa yang melanjutkan pendidikan di kami dapat meraih cita-cita yang diharapkan. Iya. Jadi tidak ada pemikiran lagi bahwa tidak ada biaya, tidak kuliah ya. Ya, betul. Baik, Pak Mamat, Pak Miftah, saya rasa cukup sekian. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Sama-sama. Insya Allah nanti kita akan bertemu Siap. di diskusi yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Sudrajat atas insight-nya. Luar biasa banget nih Pak Sudrajat, selain sebagai kaprodi, sebagai orang tua juga ya. Jadi kasih pengalaman juga Pak, gitu bahwa sebetulnya pada dasarnya memang pilihan itu mau lewat manapun ada ya. Selalu ada pilihan tuh, apapun jalannya, apapun kondisinya, saya yakin ada SNBT, ada SNBP, ada mandiri, bahkan ada jalur beasiswa lain mungkin yang bisa teman-teman kejar nantinya. So persiapkan diri teman-teman, masih ada sekitar 6 bulan ya Pak ya, 6 atau 5 bulan Kalau lagi. SNBP 2 bulan. 2 bulan, oh iya SNBP 2 bulan lagi teman-teman, jangan lupa mempersiapkan diri nih, terutama yang sudah ketahuan eligible ya. Nah, yang sudah ketahuan eligible, mungkin tadi Pak Sudrajat sudah ngasih closing statement-nya tentang perbedaan antara negeri dan swasta yang pada dasarnya sebetulnya saat output sama gitu. Saat output sama gitu. Nah, boleh Pak, saya dari Pak Mamat dan Pak Miftah minta closing statement atau kesimpulannya dari perbincangan kita pada hari ini Pak. Baik, terima kasih. Ini pesan untuk khusus SMA 4 dan juga siswa yang lain, bahwa jika kita memiliki keinginan dan kemauan, saya yakin banyak jalan untuk meraih kesuksesan. Terima kasih. Baik, mantap. Silakan Pak Miftah nih closing statement-nya. Oke, baik. Anak-anak sekalian, khususnya ya siswa-siswi SMA 4 dan umumnya, kamu boleh bercita-cita tinggi, tapi tetap melihat situasi kondisi. Artinya, kamu kuliah dimanapun, boleh dimanapun, tapi lihat situasi kondisimu dan orang tuamu. Artinya, carilah universitas atau perguruan tinggi yang dekat dengan rumahmu, yang kamu bisa ukur ekonomi keluargamu, orang tuamu, kamu bisa lanjut kuliah terus. Itu aja. Terima kasih. Siap. Jadi dua-duanya poinnya sama, bahwa terutama SMA nih harus kuliah ya. Iya. Harus kuliah nih. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Sudrajat, Pak Mamat dan Pak Miftah atas masukan yang sangat luar biasa gitu. Saya sampai belibet nih ngomongnya nih ya. Karena memang saya bukan siswa SMA dulunya, dan sekarang saya mengetahui bahwa ternyata opsi sekarang terbuka lebar gitu. Pilihannya banyak, opsinya banyak gitu. Jadi sangat banyak sekali kemungkinan yang bisa teman-teman jajaki. Yang paling utama, teman-teman tetap harus bersiap-siap nih untuk mencapai jenjang selanjutnya. Nah, oke. Akhirnya kita sampai pada akhir acara podcast Bangku Kuliah episode pertama ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak pengisi acara, dan kami mohon maaf apabila ada salah kata maupun tingkah laku kami yang kurang berkenan kepada para pemirsa semuanya. Sampai jumpa lagi di podcast Bangku Kuliah episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.